Selamat pagi. Dalam 2 minggu ke depan ini kita akan belajar tentang ekstensi aljabar. Dia masih nyambung dengan ekstensi sebelumnya. Tujuannya masih sama, yaitu agar setiap polinomial fx yang bukan konstan, dia pasti punya akar. Ada alfa, sehingga f alfa sama dengan 0. Bedanya dengan ekstensi sebelumnya, kita sekarang konsentrasi ke elemen-elemen yang algebraik. Jadi, kita akan berangkat dari teorema sebelumnya di buku Frali, yaitu teorema 3023. Diingatkan kembali, teorema 30.23 adalah ini. Jadi, kita punya lapangan F, dan kita ekstensi agar suatu polinomial memiliki akar alfa di E. Lalu, misalkan degree dari irreducible polinomialnya adalah n, maka kita bisa lihat f alfa. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Kita punya f, lalu kita ekstensi menjadi e agar suatu polinomial punya akar alfa. Dan kita bisa lihat lapangan yang lebih kecil, yaitu lapangan terkecil yang memuat f dan memuat alfa. Jadi seperti ini. Dia dikasih nama f alfa. Jadi kalau kita hanya melihat f alfa, maka f alfa tersebut adalah vektor space atau ruang vektor yang berdimensi n atas f. Jadi kita bisa lihat basisnya ada sebanyak n, yaitu 1, itu alfa pangkat 0, alfa hingga alfa pangkat n-1. Lalu yang perlu digarisbawahi adalah setiap elemen beta di f alfa, dia selalu algebraik atas f. Dan derajat polinomial irreducible-nya kurang dari sama dengan derajat polinomial irreducible dari alfa. Nah, dari teorema tersebut, kita lihat bahwa di sini seperti yang tadi, setiap elemen dari f alfa algebraik atas f. Nah, ekstensi algebraik yang akan kita pelajari sekarang itu berkonsentrasi pada semua lapangan ekstensi f yang setiap elemen-elemennya algebraik atas f. Berikut outline yang akan kita bahas. Untuk pertemuan hari ini kita membahas nomor 1 saja, yaitu ekstensi hingga. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas lapangan yang tertutup secara aljabar dan klosur yang algebraik. Lalu jika ada waktu kita akan membahas bukti keberadaan dari klosur algebraik. Definisi pertama adalah definisi dari algebraic extension. Jadi kita punya lapangan F, kita ekstensi menjadi E. E ini disebut ekstensi algebraik dari F jika setiap elemen dari E itu algebraik atas F.
seperti yang dibahas tadi. Contohnya adalah saat kita buat E-nya itu adalah F alpha. Maka setiap elemen dari E, yaitu setiap elemen dari F alpha, pasti algebraik atas F. Lalu ada definisi kedua, yaitu ekstensi hingga. Ekstensi hingga derajatnya N atas F. Jadi suatu lapangan ekstensi E itu disebut ekstensi hingga derajat N atas F jika kalau kita lihat E sebagai ruang vektor atas F. Jadi nanti kita punya basis bagi ruang vektor E atas F. Lalu basis tersebut banyak elemennya berhingga, yaitu di sini N. Jika ini terjadi, maka E disebut ekstensi hingga derajat N atas F. Ditulis seperti ini. Derajat E atas F adalah N. Sedikit catatan, derajat E atas F itu sama dengan 1 jika dan hanya jika E sama dengan F. Jadi lapangan F diekstensi menjadi dirinya sendiri. Contohnya adalah R yang diekstensi menjadi R akar 2. Nah, karena akar 2 itu sudah masuk di R, maka R akar 2 itu sama dengan R sendiri. Teorema yang pertama mengatakan bahwa definisi kita yang kedua tadi, yaitu lapangan ekstensi hingga, itu adalah sama dengan definisi kita yang pertama, ekstensi algebraik dari F. Artinya, setiap elemen dari E itu algebraik atas F. Di sini kita tidak melihat basis dari E atas F, kita cuma tahu bahwa dia dimensinya N, jadi banyak elemen basisnya ada N, tapi kita tidak tahu seperti apa basisnya. Yang kita perlu perhatikan adalah kita akan buktikan bahwa setiap elemen dari E algebraik atas F. Jadi kita ambil elemen sebarang alfa di E, akan kita buktikan bahwa dia algebraik atas F. Lalu kita lihat seperti bukti 30.23, kita jajarkan 1 yaitu alfa pangkat 0, alfa pangkat 1 hingga alfa pangkat N. Di sini banyaknya elemen ada sebanyak N plus 1. Nah, padahal kita punya bahwa derajat E atas F itu cuma N. Jadi, kalau ada himpunan yang banyak elemennya lebih dari N, dia pasti bergantung linier. Karena banyaknya elemen di himpunan ini lebih banyak daripada banyaknya elemen di basis. Jika dia bergantung linier, maka kita bisa mencari koefisien di lapangan F, A0 hingga AN, sehingga kombinasi linier dari elemen-elemen di himpunan ini sama dengan 0. Jadi AN alfa pangkat N ditambah AN min 1 alfa pangkat N min 1 dan seterusnya hingga ini A1 alfa ditambah A0 sama dengan 0. Itu kita bisa mencari koefisiennya A1, A0, A1 hingga AN yang tidak semuanya 0. Jadi kita bisa buat
karena tidak semua A0, A1 sampai AN itu 0, maka kita punya fx, dan fx ini bukan polinom 0. Dia polinom tak 0, sehingga kita punya, kalau kita substitusikan alfa ke dalam x, jadi dia menjadi AN alfa pangkat N, dan seterusnya hingga A0, dia menghasilkan nilai 0. Jadi alfa adalah akar dari fx. Karena kita bisa punya polinom tak 0, sehingga alfa adalah akar dari polinom tersebut, maka alfa algebraik atas f. Terbukti bahwa E adalah lapangan ekstensi algebraik atas f. Oh ya, balik lagi sebentar. Tadi contoh yang ini belum selesai. Jadi kita punya R akar 2 itu sama dengan R sendiri. Maka kalau kita ikuti catatan ini, kita akan dapatkan R akar 2 derajatnya atas R adalah 1. Lalu kita masuk ke teorema yang penting, yaitu teorema 2. Di sini sifatnya seperti teorema Lagrange pada grup. Masih ingat teorema Lagrange? Dia mengatakan bahwa banyaknya elemen dari subgrup dari G pasti membagi banyaknya elemen G. Nah, di sini juga mirip seperti itu. Jadi pertama kita punya lapangan F. Lalu lapangan F ini kita ekstensi menjadi lapangan E. Jadi F adalah sublapangan dari E. Lalu kita ekstensi lagi E-nya menjadi lapangan K. Jadi kita punya 2 kali ekstensi. Nah, maka derajat K atas F adalah sama dengan derajat K atas E dikalikan dengan derajat E atas F. Ingat bahwa derajat suatu lapangan ekstensi atas suatu lapangan itu adalah bilangan bulat. Jadi kita bisa lihat di sini A sama dengan B kali C. Jadi, karena A adalah kelipatan C, maka C membagi A. Jadi, derajat E atas F itu membagi derajat K atas F. Derajat ekstensi yang lebih kecil atas suatu lapangan membagi derajat ekstensi yang lebih besar atas lapangan itu. Jadi seperti ini kalau digambarkan basisnya. Kita punya E itu lapangan ekstensi hingga dari F. Dia punya basis, kasih nama basisnya alfa I. Lalu K adalah lapangan ekstensi hingga dari E. Jadi dia punya basis juga, kasih nama beta J. Maka basis dari K atas F adalah perkalian dari alfa I beta J. Nanti kita bisa lihat di contoh seperti apa. Kita punya akibat, jadi yang tadi kita ekstensinya baru 2 kali, sekarang kita ekstensi menjadi R-1 kali. Jadi lapangannya tadi ada 3, sekarang lapangannya ada R. Jadi F1, F2 hingga FR ini semuanya lapangan. Dan FI plus 1 adalah
ekstensi hingga dari Fi. Jadi F2 ekstensi hingga dari F1, F3 nanti ekstensi hingga dari F2, Fr-1 ekstensi hingga dari Fr-2, dan Fr ekstensi hingga dari Fr-1. Jadi gambar ini ada sepanjang R. Lalu kita punya derajat Fr atas F1, jadi derajat lapangan ekstensi terbesar terhadap lapangan terkecilnya adalah perkalian dari derajat-derajat ini. Ada akibat satu lagi. Jadi kita punya F, kita ekstensi menjadi E. Kalau kita punya alfa di E yang algebraik atas F, maka kita pasti punya F alfa. Seperti yang tadi, dia lapangan terkecil yang memuat F dan alfa. Lalu jika ada suatu elemen dari F alfa, kasih nama beta, maka pasti derajat dari beta, derajat polinomial beta di F membagi derajat polinomial alfa di F. Jadi sebelumnya dari Frali kita cuma punya derajat beta kurang dari sama dengan derajat alfa. Sekarang kita punya lebih khusus, yaitu derajat beta membagi derajat alfa. Karena kalau kita gambarkan, di sini F, di sini E, lalu kita punya alfa di sini F alfa, lalu kita ambil beta di sini, maka F beta pasti kurang dari sama dengan F alfa. Artinya F beta itu pasti sub lapangan dari F alfa. Dan tentu saja F yang ini sub lapangan dari F beta. Jadi kita punya hubungan ini, maka kita bisa gambarkan seperti yang tadi. Di sini F, kita ekstensi menjadi F beta, kita bisa ekstensi lagi menjadi F alfa. Akibatnya, derajat F alfa terhadap F, yaitu derajat F alfa terhadap F, dia adalah perkalian dari derajat F alfa terhadap F beta dikali F beta terhadap F. Jadi, bilangan ini membagi bilangan ini. Padahal, derajat F beta terhadap F itu sama dengan derajat dari polinomial tak tereduksi dari beta di F. Dan derajat F alfa atas F itu sama dengan derajat polinomial tak tereduksi alfa di F. Akibatnya, yang ini derajat beta di F sama dengan, habis membagi derajat alfa di F.